Konstantinopel atau Konstantin I adalah sebuah kota yang dibangun oleh Kaisar Romawi Timur pada tahun 330 Masehi. Kota yang kini dikenal dengan nama Istanbul ini memiliki letak yang sangat strategis, yaitu di antara perbatasan Eropa dan Asia, baik di darat sebagai salah satu jalur sutra maupun di laut, antara Mediterania dan Laut Hitam. Penaklukan Konstantinopel dimulai pada tanggal 6 April tahun 1453 Masehi. Di bawah pimpinan Al-Fatih atau Sultan Mehmed II, tentara Utsmaniyah berjumlah 150.000 orang dan dilengkapi dengan senjata-senjata besar seperti meriam basilika yang dibuat dengan teknologi terkini saat itu. Raja Mehmed II dikenal mahir menerapkan strategi perang urat saraf, yaitu strategi mengepung musuh yang menyerupai perang dalam bentuk aslinya dengan memberikan efek psikologis pada ranjau musuh. Saat itu, seni perang seolah merupakan inovasi baru yang sebelumnya belum dikenal. Konstantinopel ditaklukkan oleh tentara Utsmaniyah di bawah komando Sultan Mehmed II pada tanggal 29 Mei tahun 1453. Dengan penaklukan tersebut, Utsmaniyah menjadi sebuah kerajaan dan menjadi salah satu yang terkuat. Sultan Mehmed II juga memperoleh gelar penakluk yang disematkan ke namanya ketika itu dia baru berusia 21 tahun. Meski usianya masih muda, Sultan Mehmed II sudah mulai mempersiapkan pengepungan di Istanbul. Ia ingin menjadi panglima sebagaimana Nabi Muhammad menyebut penakluk Konstantinopel, suatu saat Konstantinopel akan ditaklukkan. Betapa indah dan diberkatinya, 10 tahun yang lalu. Konstantinopel adalah sebuah kerajaan selama bertahun-tahun. Kota itu dibombardir oleh tembakan meriam yang direncanakan oleh Mehmed II sendiri. Kota itu telah diserang berkali-kali, namun tembok besarnya selalu bertahan. Sultan Mehmed II akhirnya memutuskan untuk mengubah hal tersebut dengan penggunaan meriam. Meriam besarnya ditembakkan ke dinding selama berminggu-minggu. Sulaiman Baltoglu pun melancarkan serangan pertamanya ke Tanduk Emas pada tanggal 9 April tahun 1453 dan gagal memutuskan rantai yang melekat pada mulut tanduk tersebut. Rantai ini mengapung di atas batang kayu yang cukup kuat untuk mencegah kapal Ottoman memasuki Tanduk Emas. Dan kemenangan kapal-kapal Kristen dan kapal Genoa Paus sempat menurunkan moral tentara Ottoman. Di masa kekacauan dan rasa kehilangan yang meluas, Sultan Aksemseddin bersama mentor spiritualnya menjanjikan beberapa keberhasilan dalam penaklukan. Raja Mehmed II mengembangkan senjata jenis baru yang disebut humbara, sekarang dikenal sebagai granat, yang digunakan untuk menembak sasaran. Ini menjadi penemuan penting bagi sejarah militer dunia, karena dengan senjata tidak cukup untuk merebut kota. Didorong oleh dukungan spiritual, Sultan Mehmed II memutuskan rencana angkatan lautnya. Armada Ottoman yang berlabuh di Dolmabahce akan dipindahkan ke daratan Tanduk Emas sebagai elemen kejutan. Beberapa kapal dan perahu yang dibawa tentara dengan tali meluncur ke bawah seluncuran perahu. Pada pagi harinya tanggal 22 April Kekaisaran Romawi Timur terbangun dengan sangat terkejut dan kagum melihat kapal-kapal Ottoman. Pengepungan berlangsung dari tanggal 6 April tahun 1453 hingga tanggal 29 Mei tahun 1453 dan kota itu direbut oleh Ottoman di bawah komando Sultan Mehmed II. Era baru dimulai di dunia dan keseimbangan baru mengalami penaklukan Konstantinopel. Menurut situs web All About Turkey, penaklukan Konstantinopel memiliki dampak sejarah yang begitu besar di Turki dan dunia Muslim sehingga beberapa sejarawan menyebut akhir abad pertengahan sebagai penaklukan kota tersebut. Dengan pengepungan Konstantinopel, Ottoman terus membangun hegemoni mereka atas banyak negara Turki merdeka di Anatolia. Pada gilirannya, kesultanan dan komunitas non-Turki lainnya dipersatukan di bawah kepemimpinan Ottoman sehingga Beylik Ottoman akhirnya berkembang menjadi sebuah kerajaan. Setelah penaklukan, Islam Ottoman memainkan peran dinamis dalam membentuk politik internasional. Sebelumnya, selama 3 abad, orang Kristen Eropa berusaha mengusir Muslim dari Asia Kecil. Namun, setelah penaklukan,
kedaulatan Muslim di Asia Kecil terjamin dan mereka tidak lagi terancam oleh tentara salib. Faktor penting kedua dalam arti penting Konstantinopel bagi peristiwa dan sejarah dunia adalah hubungannya dengan Renaissance. Setelah penaklukannya, banyak seniman dan filsuf Bizantium bermigrasi ke Eropa Tengah, terutama ke Roma, membawa serta manuskrip berharga tentang perkembangan intelektual tingkat lanjut. Para intelektual ini berperan penting dalam gerakan untuk memulihkan dan mengubah budaya klasik Yunani. Bentrokan dan penyatuan dua sekolah yang berbeda memicu revolusi ideologis yang dikenal sebagai Renaissance Eropa, dan intelektual Bizantium Konstantinopel adalah agen kunci yang mengkatalisasi gerakan tersebut.